Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Andela Sandrini Wulang dengan NIM 2219050. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teorema dasar isometri. Isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Suatu isometri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. Yang kedua, mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Diketahui tiga titik A, B, dan C yang tidak segaris dan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Ada paling banyak suatu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Membuktikan bahwa jika A tidak sama dengan A aksen B aksen, maka tidak mungkin ada isometri. Andaikan AB sama dengan A aksen B aksen, BC sama dengan B aksen, C aksen, dan CA sama dengan C aksen A aksen. Misalkan ada dua buah isometri yaitu T1 dan T2, sehingga T1A sama dengan A aksen dan T2A sama dengan A aksen. T1B sama dengan B aksen dan T2B sama dengan B aksen. T1C sama dengan C aksen dan T2C sama dengan C aksen. Akan dibuktikan bahwa T1 sama dengan T2, maka T1X sama dengan T2X untuk setiap X elemen V. Titik A, B, dan C tidak segaris, maka A aksen, B aksen, dan C aksen tidak segaris. Andaikan T1X tidak sama dengan T2X, misal T1X sama dengan X aksen dan T2X sama dengan X double aksen. Karena T1 dan T2 termasuk isometri, maka haruslah X1 sama dengan X aksen A aksen sama dengan X double aksen A aksen. Bila S sumbu X dari ruas garis X aksen X double aksen, maka S melalui A aksen. Maka A aksen pada sumbu ruas garis X aksen X double aksen, B aksen pada sumbu dari ruas garis X aksen X double aksen, dan C aksen pada sumbu ruas garis X aksen X double aksen. Hal ini dapat dikatakan bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen segaris. T1X tidak sama dengan T2X, maka tidak benar. Oleh karena itu, haruslah T1X sama dengan T2X untuk setiap X di V atau T1 sama dengan T2. Jadi, hanya terdapat satu isometri yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Teorema 7.2 menyatakan bahwa jika S adalah garis yang melalui titik asal dan pencerminan mu S memetakan titik A 0,1 ke titik B H, K, maka mu S X, Y sama dengan HX tambah KY, KX kurang dengan HY untuk setiap X, Y elemen V. Bukti misal P, X, Y, dan T adalah sebuah pemetaan yang didefinisi dengan TP sama dengan T, X, Y sama dengan HX tambah KY, KX kurang HY. Apakah T sama dengan mu S? T memetakan V ke V, T surjektif, T injektif, T mengawetkan jarak dua titik seperti yang terlihat pada gambar berikut. Misal R, X1, Y1 dan S, X2, Y2. R aksen sama dengan TR sama dengan T, X1, Y1 sama dengan HX1 tambah KY1, KX1 kurang HY1. S aksen sama dengan TS sama dengan
T X2, Y2 sama dengan H X2 tambah K Y2, K X2 kurang H Y2. Dengan menggunakan jarak antara dua titik diperoleh R aksen S aksen kuadrat sama dengan H X1 tambah K Y1 kurang H X2 tambah K Y2 kuadrat tambah K X1 kurang H Y1 kurang K X2 kurang H Y2 kuadrat sama dengan H X1 kurang X2 tambah K Y1 kurang Y2 kuadrat tambah K X1 kurang X2 kurang H Y1 kurang Y2 kuadrat sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat X1 kurang X2 kuadrat tambah H kuadrat tambah K kuadrat Y1 kurang Y2 kuadrat. Karena B sama dengan mu SA dan O sama dengan mu SO, maka OB sama dengan OA. Karena mu S isometri, maka OA sama dengan 1 dan OB sama dengan akar dari H kuadrat tambah K kuadrat. Maka diperoleh bahwa H kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 1. R aksen S aksen kuadrat sama dengan 1 dikalikan dengan X1 kurang X2 kuadrat tambah dengan 1 kali dengan Y1 kurang Y2 kuadrat. R aksen S aksen sama dengan akar dari X1 kurang X2 kuadrat tambah dengan Y1 kurang Y2 kuadrat sama dengan RS. Maka T adalah isometri. Substitusi koordinat O 0,0, A 1,0 dan B H, K ke rumus berikut. T X, Y sama dengan HX tambah KY, KX kurang HY. TO 0,0, TA sama dengan H, K sama dengan B tambah TB sama dengan HK tambah KK, KH kurang HK. TB sama dengan H kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 0. TB sama dengan 1,0. Maka disimpulkan bahwa TB sama dengan A. Karena O elemen dengan S, maka mu SO sama dengan 0, mu SA sama dengan B, dan mu SB sama dengan A. Berarti ada dua isometri, yaitu mu S dan T yang memetakan titik-titik tidak segaris O ke O, A ke B, dan B ke A. Menurut teorema ketunggalan isometri, haruslah mu S dan T merupakan isometri yang sama, atau mu S sama dengan T. Jadi dapat diperoleh mu S X, Y sama dengan T X, Y sama dengan HX tambah KY, KX kurang HY. Yang ketiga, teorema dasar isometri. Maka ada dua isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Untuk membuktikan lemma 7.1, ada 3 kasus yang harus ditinjau, yaitu kasus yang pertama adalah A tidak sama dengan C dan B sama dengan D, atau A sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Kasus yang kedua adalah A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan D. Kasus yang ketiga adalah A sama dengan C dan B sama dengan D. Dari pembuktian lemma 7.1, kita dapat menunjukkan adanya sepasang isometri yang memetakan A ke C dan B ke D, yaitu isometri langsung dan isometri lawan. Sebagai isometri langsungnya adalah komposisi dua pencerminan, sedangkan isometri lawannya adalah sebuah pencerminan atau komposisi 3 buah pencerminan. Lemma 7.1 ini akan digunakan untuk pembuktian dari teorema 7.3. Setiap isometri adalah komposisi paling banyak 3 refleksi. Andaikan T sebuah isometri dan ada 3 titik, yaitu
A, B, dan C yang tidak segaris. Bila A derajat sama dengan TA, B derajat sama dengan TB, dan C derajat sama dengan TC, maka A derajat, B derajat, dan C derajat juga tidak segaris, sebab T adalah isometri. Karena T isometri, maka ruas garis A derajat, B derajat kongruen dengan ruas garis AB. Menurut lemma 7.1, maka ada paling banyak sedikit dua buah isometri yang memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat, yaitu isometri langsung L plus dan isometri lawan L min. L plus adalah komposisi dua buah refleksi, misal mu T, mu S, dan L min adalah suatu refleksi dari mu S, atau komposisi tiga buah refleksi dari mu R, mu T, mu S. Misalkan N adalah isometrik yang memetakan A ke A derajat dan B ke B derajat. Kemungkinan N adalah 1, mu S dan mu T, mu S, yang satu langsung, yang satu lagi lawan. Yang kedua, mu R, mu T, mu S, dan mu T, mu S, yang satu langsung, yang satu lagi lawan. Jadi, pilih yang paling banyak komposisinya terkecil. Jadi, N isometri yang merupakan komposisi dari paling banyak dua buah refleksi. Maka, NA sama dengan A derajat dan B sama dengan B derajat. Misal, NC sama dengan C aksen. Ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu jika C aksen sama dengan C derajat, maka NA sama dengan A derajat, NB sama dengan B derajat, dan NC sama dengan C aksen sama dengan C derajat. Menurut ketunggalan isometri N sama dengan T. Kasus kedua, jika C aksen tidak sama dengan C derajat, buatlah garis V sama dengan ruas garis dari A derajat B derajat. Karena T dan N isometri, maka AC sama dengan A derajat, C derajat sama dengan A derajat C aksen, dan B sama dengan B derajat, C derajat sama dengan B derajat C aksen. Jadi, A derajat dan B derajat terletak pada sumbu ruas garis C aksen, C derajat. Dengan demikian, V adalah sebuah sumbu dari ruas C aksen C derajat. Akibatnya, nu V C aksen sama dengan C0 yang terlihat pada gambar berikut. Selanjutnya, setiap isometri adalah sebuah refleksi geser, translasi, atau rotasi. Pada teorema sebelumnya telah dibuktikan bahwa translasi dan rotasi merupakan isometri langsung, sedangkan refleksi dan refleksi geser merupakan isometri lawan. Maka dari itu, komposisi mu S, mu T, mu V, mu R, mu W merupakan refleksi atau refleksi geser, sebab komposisi tersebut merupakan isometri lawan. Sedangkan gamma AB, mu U, rho A, pi gamma CD, mu T merupakan rotasi atau translasi, sebab komposisi tersebut merupakan isometri langsung. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka ada tepat satu isometri T yang memetakan A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, maka AB kongruen dengan A aksen, B aksen, AC kongruen dengan A aksen, C aksen, dan BC kongruen dengan B aksen, C aksen. Ambil AB kongruen dengan A aksen, B aksen, maka AB sama dengan A aksen, B aksen. Menurut teorema, ada dua buah isometri yang memetakan A ke A aksen dan B ke B aksen. Misal, salah satu isometrinya adalah T, atau yang disebut juga dengan T boleh dipilih isometrik langsung atau isometri lawan. Andai TC sama dengan C derajat,
ada dua kasus yang mungkin terjadi, yaitu C derajat sama dengan C aksen dan C derajat tidak sama dengan C aksen. Dua buah himpunan disebut kongruen jika dan hanya jika ada sebuah isometri yang memetakan suatu himpunan ke himpunan lainnya. Gambar di samping menunjukkan bahwa A kongruen B, sebab ada isometri mu S, mu T yang memetakan A ke B. Mu T A sama dengan A aksen dan mu S A aksen sama dengan B. Mu S mu T A sama dengan mu S mu T A sama dengan mu S A aksen sama dengan B. Jadi A kongruen B atau dinotasikan dengan A kongruen B. Selanjutnya, jika P adalah sebuah titik, A dan B adalah garis, maka ada garis C dan D. Dengan melalui P sehingga mu B mu A sama dengan mu D mu C. Misal diketahui titik P, garis A dan garis B jika A sejajar dengan B, misal C melalui P dan sejajar A terlihat pada gambar yang pertama. Sementara itu, jika A berpotongan dengan B di C, maka garis C dibuat melalui P dan C. Terlihat pada gambar 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka garis AB dan C ketiganya sejajar atau berpotongan di satu titik. Untuk kedua kasus tersebut, berarti ada garis D sehingga mu B, mu A, mu C sama dengan mu D. Bila kedua ruas dikomposisikan dengan mu C pangkat min 1, maka diperoleh mu B, mu A sama dengan mu D, mu C. Komposisi 4 buah pencerminan sama dengan komposisi 2 buah pencerminan yang terlihat pada gambar berikut. Andaikan diketahui mu S, mu R, mu G, dan mu P adalah 4 buah pencerminan. Diperlihatkan mu S, mu R, mu G, mu P adalah komposisi 2 buah pencerminan. Misal P adalah sebuah titik pada P, berarti ada garis G aksen dan R aksen, sehingga mu R, mu G sama dengan mu R, mu G dengan titik P pada G aksen. Selain itu, terdapat garis R double aksen dan M, sehingga mu R, mu G, mu P sama dengan mu L, dan mu S, mu R sama dengan mu M, mu R double aksen. Sehingga diperoleh mu X kali mu R, mu G kali mu P sama dengan mu S, mu R aksen kali mu G aksen, mu P sama dengan mu M kali mu R double aksen, mu G, mu P sama dengan mu P, mu L. Selanjutnya, suatu isometri langsung dapat dinyatakan sebagai komposisi 2 buah refleksi. Isometri lawan dapat dinyatakan sebagai sebuah refleksi atau komposisi 3 buah refleksi. Tak ada isometri yang bisa langsung dan lawan sekaligus. Andaikan diketahui garis-garis P, Q, R, S, dan T akan dibuktikan pada mu R, mu Q, mu P tidak sama dengan mu S, mu T. Andaikan mu R, mu Q, mu P sama dengan mu S, mu T, menurut teorema titik 6 ada garis L dan M, sehingga mu M, mu L sama dengan mu S, mu R, mu Q, mu P. Karena mu R, mu Q, mu P sama dengan mu S, mu T, maka mu M, mu L sama dengan mu S, mu T sama dengan mu T. Di sini terjadi kontradiksi sebab mu M, mu T hanya mungkin berupa translasi atau rotasi. Jadi mu N, mu L tidak mungkin sama dengan pencerminan. Dengan demikian, pengandaian di atas tidaklah benar. Dapat disimpulkan bahwa mu R, mu Q, mu P tidak sama dengan mu S, mu T. Telah dibuktikan juga bahwa isometri langsung yang involusi adalah setengah putaran dan isometri lawan yang involusi adalah refleksi. Jika P sebuah titik, maka G adalah garis.
dan T adalah isometri, maka 1 T mu G T pangkat min 1 sama dengan mu T G. B, T sigma G T pangkat min 1 sama dengan sigma T G. Selanjutnya A, jika mu S sama dengan mu T, maka S sama dengan T. Jika rho C pi sama dengan rho D pi, maka C sama dengan D. Selanjutnya, mu S, mu T sama dengan mu T, mu S. Jika dan hanya jika S sama dengan T atau S tegak lurus dengan T. Yang selanjutnya, komposisi dua buah rotasi yang bukan identitas dengan pusat-pusat berbeda tidak bersifat kumulatif. Persamaan refleksi geser dapat diturunkan dari komposisi pencerminan dilanjutkan dengan translasi atau komposisi yang lainnya. Sesuai dengan ketentuan isometri tersebut, untuk memperoleh persamaan refleksi geser dilakukan dengan cara mensubstitusi persamaan-persamaan translasi. Yang pertama adalah pencerminan. Misal titik P, X, Y adalah sebarang titik di bidang dan garis S mempunyai persamaan S sama dengan himpunan X, Y, di mana AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jika mu SP sama dengan P aksen dengan P aksen kali X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X sama dengan 2A kali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat, dan Y aksen sama dengan Y kurang 2B kali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat. Yang kedua adalah translasi. Misal translasi gamma AB dengan A 0,0, B A, B dan P, X, Y adalah titik sebarang di bidang. Jika gamma AB P sama dengan P aksen dengan P aksen X, Y aksen, maka X aksen sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Sementara itu, jika A, B dan B, P, Q serta gamma AB P sama dengan P aksen X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan X tambah kali P kurang A dan Y aksen sama dengan Y tambah Q kurang B. Yang ketiga adalah setengah putaran. Setengah putaran dengan pusat A, B untuk titik P, X, Y adalah sigma A P sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen sama dengan 2A kurang Y dan Y aksen sama dengan 2B kurang Y. Yang keempat adalah rotasi. Rotasi yang pusatnya A 0,0 dengan sudut pi dari titik P, X, Y adalah rho A pi P sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan X cos pi kurang Y sin pi dan Y aksen sama dengan X sin pi Y tambah cos pi. Sementara itu, jika pusatnya A, B, maka X aksen sama dengan A tambah X kurang A cos pi kurang Y kurang B sin pi, dan Y aksen sama dengan B tambah X kurang Y sin pi tambah Y kurang B cos pi. Yang kelima adalah refleksi geser. Ambil komposisi menurut refleksi geser itu, yaitu gamma refleksi geser dan T sejajar dengan ruas garis AB, maka gamma sama dengan gamma AB mu T dengan T adalah sumbu refleksi geser. Misal, persamaan sumbu refleksi geser tersebut adalah T sama dengan himpunan dari X, Y sejajar dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Titik A 0,0 dan B, P, Q bila P aksen sama dengan X aksen, Y aksen adalah peta titik P, X, Y adalah gamma atau gamma P sama dengan P aksen. Maka untuk menentukan X aksen dan Y aksen, substitusikan persamaan pencerminan mu T ke pasangan
gamma AB. Maka diperoleh X aksen sama dengan X kurang 2A kali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat tambah P kurang 1 dan Y aksen sama dengan Y kurang 2B kali AX tambah BY tambah C per A kuadrat tambah B kuadrat tambah Q kurang U. Yang selanjutnya jenis-jenis persamaan isometri. Yang pertama, persamaan isometri langsung. Jika T isometri langsung, P, X, Y sebarang di titik bidang dan T, P sama dengan P aksen X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX kurang BY tambah C dan Y aksen sama dengan BX kurang AY tambah D dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, persamaan isometri lawan. Jika T isometri langsung, maka P, X, Y sebarang di titik bidang dan T, P sama dengan P aksen X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX kurang BY tambah C dan Y aksen sama dengan min BX tambah AY tambah D dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir adalah jika P, X, Y, T adalah isometri sehingga TP sama dengan P aksen, X aksen, Y aksen, maka diperoleh X aksen sama dengan AX kurang BY tambah C, Y aksen sama dengan kurang lebih BX tambah AY tambah D dengan hasil akhir yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Sekian materi yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Shalom.